Timnas Spanyol sedang dalam kondisi menakutkan menjelang perhelatan Piala Dunia 2026. Luis de la Fuente sudah menyiapkan senjata-senjata terbaik untuk menggetarkan panggung dunia. La Furia Roja resmi mengumumkan 52 pemain dalam skuad sementara yang akan disaring menjadi 26 nama. Persaingan antar pemain sangat ketat karena hampir semuanya bermain di klub-klub raksasa Eropa. Yang mengejutkan, De La Fuente berani mencoret dua legenda senior dari daftar skuad sementara ini. Dani Carvajal dan Alvaro Morata resmi tidak masuk dalam pertimbangan sang pelatih untuk Piala Dunia. Keputusan berani ini menunjukkan bahwa De La Fuente serius melakukan regenerasi besar-besaran terhadap skuadnya. Namun di tengah persiapan yang berjalan lancar, ada drama kecil yang diciptakan oleh Israel. Lamine Yamal menjadi sorotan dunia setelah mengibarkan bendera Palestina saat parade juara Barcelona. Aksi berani ini langsung memicu kemarahan besar dari para pejabat dan netizen Israel. Apakah drama ini akan mengganggu persiapan Spanyol di Piala Dunia 2026 nanti? Seberapa besar peluang generasi emas Spanyol membawa trofi Piala Dunia kembali ke tanah air? Cetak Gol coba merangkum prediksi starting line-up timnas Spanyol di Piala Dunia 2026 sebagai berikut. Persiapan terganggu buntut Israel jegal Lamine Yamal. Luis de la Fuente memang dikenal sebagai sosok pelatih yang serius dan penuh perhitungan matang. Persiapan Piala Dunia 2026 sudah dirancang sejak jauh hari dengan rangkaian uji coba intensif. Spanyol sudah melakoni 4 laga uji coba melawan Turki, Georgia, Serbia, dan Mesir sepanjang tahun ini. Hasilnya sangat memuaskan karena La Furia Roja tampil dominan dan sulit dikalahkan di setiap pertandingan. Salah satu momen paling meyakinkan adalah kemenangan atas Serbia, Victor Munoz. Langsung jadi buah bibir setelah mencetak gol di laga debutnya dan langsung menunjukkan kualitas sebagai pemain masa depan. De La Fuente juga sudah memasukkan 52 pemain ke dalam skuad sementara yang bakal disaring lagi. Daftar panjang ini membuktikan betapa seriusnya sang pelatih menyiapkan komposisi terbaik untuk turnamen akbar nanti. Target yang dipasang De La Fuente sangat jelas, yakni membawa Spanyol kembali berjaya di panggung dunia. Sang pelatih ingin generasi emas ini menulis sejarah baru setelah gelar Piala Dunia terakhir di tahun 2010. Namun di tengah persiapan yang berjalan mulus, drama kecil justru muncul dari arah yang tak terduga. Israel menciptakan kegaduhan besar setelah Lamine Yamal mengibarkan bendera Palestina saat parade juara Barcelona. Masalah ini berawal saat Barcelona menggelar parade juara La Liga menggunakan bus atap terbuka di jalanan kota. Yamal yang merupakan pemain muslim menerima bendera Palestina dari seorang fans lalu mengibarkannya di depan ribuan penonton. Aksi berani pemain usia 18 tahun ini langsung memicu gelombang kemarahan besar dari netizen Israel. Mereka memenuhi kolom komentar dengan sumpah serapah dan bahkan mendoakan Yamal mengalami cedera patah kaki. Musim ini Anda melihat dia mendapat cedera yang membuatnya absen panjang seperti patah kaki, sindir netizen Israel. Kemarahan gak hanya datang dari netizen biasa tetapi juga dari pejabat tinggi negara Israel secara langsung. Menteri Pertahanan yakni Israel Katz langsung melontarkan kecaman keras dan meminta Barcelona mengambil sikap tegas terhadap Yamal. Lamine Yamal memilih untuk menghasut kebencian terhadap Israel, sementara tentara kami bertempur melawan terorisme, tulis Katz. Bahkan seorang influencer Israel nekat merobek jersey Barcelona bertuliskan nama Yamal di depan kamera sebagai protes. Tindakan provokatif ini semakin memperkeruh suasana dan menjadi viral di seluruh platform media sosial dunia. Namun Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez langsung merespon balik dengan membela aksi bintang muda negaranya tersebut. Sanchez mengatakan siapapun yang menganggap mengibarkan bendera negara Israel sebagai hasutan kebencian sudah kehilangan akal sehatnya. Yamal membuat Spanyol bangga. Dia hanya mengekspresikan solidaritas terhadap Palestina yang dirasakan jutaan warga Spanyol, kata Sanchez.
Pelatih Barcelona, Hansi Flick juga ikut memberikan tanggapan terkait aksi pemain bintangnya yang jadi kontroversi global. Flick mengaku sudah berbicara langsung dengan Yamal dan menganggap tindakan itu sebagai ekspresi pribadi sang pemain. Ditopang generasi emas baru tanpa mengandalkan pemain senior. Masalah kecil dari Israel ini sama sekali nggak diambil pusing oleh Luis de la Fuente. Sang pelatih hanya fokus membenahi skuad dan mencari komposisi terbaik untuk menghadapi Piala Dunia 2026 nanti. De la Fuente memang dikenal sebagai pelatih yang tegas dan keras dalam menjalankan setiap sesi latihan timnas. Kedisiplinan dan standar tinggi menjadi filosofi utama yang ditanamkan ke seluruh pemain tanpa pandang bulu. Ketegasan De la Fuente bisa dilihat dari keputusan kontroversialnya mencoret dua nama besar dari daftar skuad. Dani Carvajal dan Alvaro Morata secara resmi nggak dimasukkan ke dalam daftar 52 pemain sementara. Carvajal dinilai belum kembali ke level terbaiknya setelah pulih dari cedera ACL yang dideritanya beberapa bulan silam. De la Fuente merasa kapten Real Madrid ini belum siap bersaing di level setinggi Piala Dunia. Nasib serupa juga dialami oleh Alvaro Morata yang sempat menjadi kapten saat menjuarai Euro 2024 tahun lalu. Penurunan performa drastis bersama Como di Serie A membuat namanya semakin terpinggirkan dari rencana sang pelatih. Carvajal dan Morata harus terus bekerja keras dan membuktikan diri mereka di atas lapangan, kata De la Fuente. Pencoretan dua legenda ini menandai berakhirnya sebuah era untuk memberikan ruang bagi talenta-talenta muda berbakat Spanyol. De la Fuente sama sekali nggak masalah dengan kurangnya pemain senior di dalam skuad Piala Dunia. Alasannya sangat masuk akal karena skuad Spanyol saat ini adalah generasi emas terbaik dalam satu dekade terakhir. Hampir semua pemain muda dan pemain usia matang bermain di klub-klub raksasa yang berlaga di Liga Champions. Lamine Yamal, Pedri, Gavi, dan Rodri membentuk tulang punggung yang sangat solid dan menakutkan bagi siapapun. Kedalaman skuad La Furia Roja disebut yang paling merata dibandingkan seluruh peserta Piala Dunia 2026. Para pemain muda ini terbiasa bermain di bawah tekanan tinggi bersama klub-klub papan atas sepak bola Eropa. Keberanian mereka dalam melakukan penetrasi dan melepas tembakan memberikan dimensi baru bagi permainan Spanyol. Gak mengherankan jika De la Fuente secara terbuka menargetkan gelar juara di turnamen akbar tahun ini kepada publik. Ambisi besar ini bukan sekedar mimpi kosong, melainkan didukung oleh fakta dan kualitas pemain yang dimiliki. Legenda Real Madrid, Guti secara belak-belakan menjagokan Spanyol sebagai favorit utama juara Piala Dunia 2026. Menurut Guti, La Furia Roja saat ini memiliki paket lengkap yang gak dimiliki oleh kontestan lain. Spanyol punya kedalaman skuad muda yang haus gelar dan kematangan taktik dari De la Fuente, kata Guti. Prediksi Guti ini juga didukung oleh data dari Opta yang menempatkan Spanyol sebagai favorit nomor 1 turnamen. Juara Euro 2024 ini memang sedang dalam momentum terbaik dan siap menerjemahkannya di panggung paling bergengsi. Paket 3 pieces celana pendek pria dan wanita bisa kamu dapatkan dengan harga termurah. Cek linknya sebagai berikut. Prediksi, line up dan gaya main Luis de la Fuente. Prediksi Guti sangat bisa dipahami kalau melihat betapa mewahnya starting line up timnas Spanyol saat ini. Hampir semua posisi diisi oleh pemain-pemain yang kemampuannya sudah merata dan berkelas dunia. De la Fuente diprediksi akan menggunakan formasi pakem andalannya yakni 4-3-3 atau 4-2-3-1, mengandalkan sayap. Ex-pelatih timnas junior Spanyol ini sangat fleksibel mengatur skema permainan sesuai lawan yang dihadapi. Yang menarik adalah ini merupakan reformasi besar permainan timnas Spanyol yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. La Furia Roja nggak lagi hanya mengandalkan tiki-taka, melainkan sudah berevolusi menjadi tim lebih vertikal. De la Fuente menggabungkan penguasaan bola khas Spanyol dengan serangan cepat melalui sisi sayap yang sangat eksplosif. Kombinasi ini terbukti mematikan karena lawan kesulitan membaca pola serangan yang selalu berubah-ubah.
Permainan bola panjang juga nggak segan digunakan untuk memanfaatkan kecepatan pemain sayap di lini depan. Pendekatan pragmatis ini sangat berbeda dari era tiki-taka yang identik dengan umpan-umpan pendek dan sabar. Di posisi penjaga gawang, Unai Simon diprediksi tetap menjadi pilihan utama di bawah mister gawang La Roja. Cadangannya adalah David Raya dari Arsenal yang juga tampil konsisten sepanjang musim bersama klub London. Sektor pertahanan Spanyol dipenuhi nama-nama yang sudah teruji di kompetisi tertinggi Eropa sepanjang musim berjalan. Pau Cubarsí dan Den Hausen diprediksi menjadi duet bek tengah yang sangat solid dan sulit ditembus. Cubarsí yang baru berusia 19 tahun sudah menjadi starter tetap Barcelona dan tampil tanpa beban sama sekali. Sementara Hausen membuktikan kualitasnya bersama Real Madrid dan siap unjuk gigi di panggung terbesar sepak bola. Di posisi bek sayap kiri, Marc Cucurella diprediksi menempati slot utama berkat performanya yang konsisten dan stabil. Sementara di sisi kanan, Pedro Porro dari Tottenham menjadi kandidat terkuat menggantikan posisi Carvajal. Lini tengah adalah sektor paling mengerikan dari timnas Spanyol yang diisi pemain-pemain terbaik di planet ini. Gavi, Pedri, dan Rodri diprediksi menjadi 3 gelandang utama yang mengontrol seluruh tempo permainan. Rodri yang baru pulih dari cedera panjang tetap menjadi pemain kunci yang gak tergantikan oleh siapapun di skuad. Pemenang Ballon d'Or 2024 ini adalah mesin penggerak utama di balik dominasi Spanyol di seluruh lini. Pedri juga sedang dalam performa terbaiknya setelah terbebas dari masalah cedera yang menghantui musim-musim sebelumnya. Bersama Barcelona di bawah Hansi Flick, gelandang muda ini kembali menunjukkan kelasnya yang sesungguhnya. Cadangan di lini tengah juga nggak kalah mengerikan dengan kehadiran Fabian Ruiz dan Dani Olmo yang siap masuk. Kedalaman ini membuat De La Fuente punya banyak opsi rotasi tanpa sedikit pun menurunkan kualitas permainan. Di sektor depan, Lamine Yamal dan Nico Williams diprediksi menempati posisi sayap kanan dan sayap kiri. Duet eksplosif ini menjadi senjata paling mematikan yang selalu membuat pertahanan lawan kewalahan setiap pertandingan. Yamal dengan kemampuan dribble dan kreativitasnya mampu menciptakan peluang dari situasi yang sangat sulit sekalipun. Sementara Nico Williams punya kecepatan luar biasa yang sanggup meninggalkan bek manapun di muka bumi. Posisi striker diprediksi menjadi persaingan ketat antara Mikel Oyarzabal dan beberapa kandidat lainnya di dalam skuad. Oyarzabal punya catatan spesial setelah mencetak gol kemenangan di final Euro 2024 melawan Inggris. Dengan komposisi skuad semewah ini, gak berlebihan jika Spanyol disebut kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026. De La Fuente memiliki semua bahan yang dibutuhkan untuk meracik tim juara di panggung terbesar. Dapatkan 5 pieces kaos polos yang kini turun harga, mulai dari 100 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan prediksi starting line up timnas Spanyol di Piala Dunia 2026 nanti versi cetak gol. Bagaimanakah pendapatmu tentang kekuatan generasi emas La Furia Roja di bawah asuhan Luis de la Fuente? Mampukah Spanyol membawa pulang trofi Piala Dunia kedua setelah terakhir kali berjaya pada 2010 silam? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.